negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Shalom, sahabat gereja YouTube. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu? Luar biasa. Nah saudaraku para pecinta, gereja YouTube pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube melalui doa dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan kita yang akan kita lakukan di Jawa Barat. Bapak Ibu tolong bawa dalam doa supaya pelayanan yang kita lakukan berbuah manis. Banyak orang yang belum terjangkau, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, dan hidup mereka tidak lagi dibelenggong dengan ikatan agama, karena Bapak Ibu sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Kalau orang itu sudah dibutakan dengan agama, maka orang tersebut rela mati demi agama. Ya, rela mati demi agama, melakukan segala hal demi agama, menghalalkan segala cara demi agama. Orang yang mabuk agama itu lebih bahaya daripada yang mabuk politik saudaraku. Mari kita terus suarakan. Saya berharap kita semua selalu mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa sama-sama untuk kesejahteraan Yerusalem, kedamaian Yerusalem dan peperangan yang sedang terjadi antara Israel dan Hamas yang membuat rakyat Palestina menderita segera berakhir. Kalau kita pikirkan yang membuat rakyat Palestina menderita dalam peperangan ini adalah semua dimulai pada tanggal 7 Oktober kemarin, yang memulai itu semua adalah sekelompok separatis Hamas. Teroris Hamas lah yang memulai duluan serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin di mana menewaskan banyak orang. Kita mendapatkan informasi 1,400 rakyat sipil Israel ketika Israel membalas serangan tersebut. Dunia mengecam Israel di sana. Israel diserang, ramai-ramai orang berdoa supaya Tuhan ada di pihak Hamas. Kemenangan ada di pihak Hamas. Tuhan menghancurkan Israel. Tuhan menenggelamkan Israel. Tuhan meluluhlantakkan Israel. Tuhan musnahkan Israel. Dan kita orang Kristen juga Bapak Ibu tidak tinggal diam. Kita sama-sama berdoa, sungguh berdoa semoga kutuk celaka yang dilontarkan oleh orang di luar Israel, kutuk itu menjadi berkat bagi orang Israel. Ketika orang mengutuk Israel, kita ubah dalam nama Adonai Yesua Hamasya, kutuk itu menjadi berkat. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dua buah cuplikan video di mana kita melihat memberikan semangat kepada Israel, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana saudara kita di Papua juga memberikan semangat kepada Israel. Mereka memberikan semangat bukan dengan cara memboikot, bukan dengan cara sobek-sobek bendera, bukan dengan cara injak-injak bendera, bukan dengan cara bakar-bakar bendera, tetapi dengan cara bernyanyi, dengan cara memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menyaksikan cuplikan video yang pertama. Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Israel,
kita lihat mana lebih tahan. Ya, Zionis juga mereka sudah kocar-kacir, sudah banyak sekali yang merongrong Netanyahu ini untuk stop, berhenti, jangan melanjutkan, kita sudah tidak mampu nih. Dalam 5 hari awal, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara Israel itu sudah melebihi kerusakan 4 pertempuran sebelumnya kalau digabung. Jadi pertempuran 2008, pertempuran 2012, 2014, 2021 kokoh semua digabung, kehancurannya itu masih kalah kehancuran Gaza 5 hari awal. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Dia hampir kemakan janji. Wong ngomong mencela-menceli saenake udeli dhewe. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qur'annya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu. Berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam. Wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada. Karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya.
Nah, itu tadi saudaraku pujian yang dinyanyikan oleh saudara-saudara yang bernyanyi memberikan dorongan, memberikan kekuatan kepada orang Israel, kepada Yerusalem. Sebagaimana saya katakan tadi, hari-hari begini Bapak Ibu sangat banyak sekali orang mengutuk Israel, bangsa-bangsa mengutuk Israel, bangsa-bangsa melawan Israel. Tetapi kita, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sama-sama kita bersepakat, kita ambil waktu sejenak ketika kutuk yang dilontarkan oleh orang di luar Israel, kita ubah menjadi berkat dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kutuk yang dilontarkan oleh bangsa-bangsa kita ubah menjadi berkat dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan itu Bapak Ibu terbukti bagaimana setiap saat kita melihat ada banyak sekali jutaan orang mengutuk Israel. Apakah Israel kena kutuk? Apakah Israel terkutuk? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak Israel. Saat ini Bapak Ibu kita melihat di media sosial, teman-teman kita dari seberang, mereka memaki, membaca, mengangkat, menunjukkan ayat-ayat kitab mereka. Kita juga sama, kita punya kitab suci, kita tunjukkan ayat-ayat kitab kita kepada teman-teman semuanya, kepada dunia, bahawa Tuhan ada di pihak Israel. Sehebat apapun dunia, sehebat apapun bangsa-bangsa melawan Israel, ketika Tuhan di pihak Israel, tidak ada satupun bangsa yang bisa melawan Israel. Dan dibuktikan Bapak Ibu, sudah dari zaman dulu, Israel diperangi, Israel diteror, Israel mau dihancurkan, mau dimusnahkan. Bahkan sebagaimana yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahawa Israel pernah dikutuk jadi kerah, tetapi kutuk tersebut tidak pernah terbukti. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semuanya, bahawa kutuk yang dilontarkan oleh bangsa-bangsa, kutuk yang dilontarkan oleh banyak orang, oleh ribuan orang, oleh jutaan orang, kita berdoa dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Kutuk itu menjadi berkat. Kuasa Yesus hadir di sana. Panji-panji Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Dan kita melihat hari-hari ini, kemenangan sudah mulai dirasakan. Sudah banyak sekali orang-orang di jalur Gaza, masyarakat Palestina angkat bendera putih. Mereka mau mendengarkan instruksi daripada pihak Israel. Mereka angkat bendera putih, mereka pergi dari sana, hijrah ke tempat yang lebih aman. Dan kita melihat ketika rakyat Palestina hijrah, ada banyak sekali orang yang tidak sudi, ada banyak sekali orang yang tidak senang. Kenapa mereka tidak senang? Kenapa mereka tidak sudi? Karena tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk sembunyi, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk melindungi diri mereka. Seperti saya katakan semalam bahawa Palestina hancur dikarenakan Hamas berlindung di balik warga Hamas, bikin terowongan di kampung-kampung masyarakat di bawah Gaza, di bawah terowongan-terowongan mereka bersembunyi, buat di bawah rumah sakit terowongan, mereka buat di bawah sekolah, gedung-gedung. Jadi untuk menghancurkan Hamas, rakyat diminta untuk mencari tempat aman, dan tempat aman tersebut hari-hari ini sudah dipersiapkan. Kita melihat di media sosial ada ribuan masyarakat Palestina sudah mulai meninggalkan Gaza. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat cuplikan video satu lagi di mana saudara kita di Papua juga memberikan semangat kepada Israel dengan cara mereka memuji Tuhan lewat puji-pujian, dengan memutar-mutar lapangan di jalan-jalan. Mereka pegang bendera Israel. Mari kita lihat cuplikan video yang berikut ini. Hitam begini, keriting-keriting begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang.
Papua batu peradaban. Israel anak sulung Tuhan, Papua anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Hitam begini, keriting-keriting begini. Hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel anak sulung Tuhan, Papua anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Papua batu peradaban. Israel anak sulung Tuhan, Papua anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Israel anak sulung Tuhan, Papua anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Hitam begini, keriting-keriting begini. Hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel anak sulung Tuhan, Papua anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban.
Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban, Papua batu peradaban. Nah, itu tadi saudaraku gereja YouTube. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, kita melihat sangat santui mereka ya, tanpa ada bakar membakar, tanpa ada sobek menyobek. Saudaraku, kiranya kita terus berdoa untuk kedamaian Yerusalem, untuk kesejahteraan kota Yerusalem, dan kita juga berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Tuhan memberkati menyertai kita semua, dan terima kasih sebagai saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga memberkati dan rindu memberkati Yayasan Cipta Pelita Kasih bisa melalui rekening yang ada di deskripsi atau teks berjalan. Saudara gereja YouTube suka dengan video ini, cukup dengan komen tulis di kolom komentar, tulisakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, terima kasih. Shalom, saya Abdullah, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua, God bless you. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak, ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.